Tapi kalau jadi penguasa, ono rem kira enak. Nah, artificial intelligence ini salah satu ancaman tapi juga kemungkinan jalan keluar. Terima kasih Mas Abrang. Mas Abrang itu pernah juga bercerita tentang kera itu, monyet-monyet di Kacip. Monyet karena monyet perempuan itu akan membaik karena dia memilih pasangan yang baik sehingga keturunannya semakin baik. Jadi memilih itu sesuatu yang sangat penting. Indonesia dalam konteks ini, kalau kita memilih pemimpin yang baik, nanti akan juga kedepannya akan lebih baik, gitu kira-kira. Ke belakang. Iya. Sambil menunggu ya Pak DKK untuk ini apa stempel lagi, kita bisa buka pertanyaan. 3 ya Kang Kecil. 1, maju Kang. Oke, 1, 2, 2, 3 ya, semoga maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Alif, bukan siapa-siapa. Pertama-tama saya mau terima kasih buat Mas Abrang karena sudah membuat platform Podium 2024 karena bisa membantu kita untuk mengetahui lebih jauh tentang calon-calon yang akan kita pilih nanti. Pertanyaan saya pada Mas Abrang, 5 tahun ke belakang ini kita tahu persis kita punya presiden yang sangat super power, di mana kita tahu trias politika kita sudah dikuasai oleh presiden tersebut. Dari sisi eksekutif, presiden itu yang memimpin, dari sisi legislatif, teman-temannya semua, terus dari sisi yudikatif, iparnya sendiri, terus dari sisi intelijensia masyarakat, katakanlah perguruan tinggi, rektornya dipilih oleh beliau juga. Kira-kira nanti ke depannya, kalau misalkan naudzubillahi min dzalik, nantinya pihak yang kalah dalam kontestasi pemilu ini bergabung juga kepada penguasa seperti 5 tahun yang lalu, apakah dari Mas Abrang atau dari Mak Iyah akan membuat suatu platform untuk membantu masyarakat melakukan pengawasan terhadap pemerintah? Dah, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya membahayakan. Ndi mau? Ayo maju toh. Oh ingih loh. Ayo, lekas yo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Perkenalkan, saya Sarah dari Tembalang, Semarang. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon untuk dikoreksi mengenai apa yang ingin saya tanyakan. Kaitannya dengan tema malam ini dengan penjelasan Mas Abrang tadi, yang ingin saya tanyakan itu asa untuk menjadi berpasang-pasangan menjadi sepasang suami istri. Saya pernah menemui suatu pernyataan yang ditunjukkan untuk orang tua yang berbunyi, "Ayah, jangan nikahkan anak perempuanmu pada seseorang yang tidak paham agama." Lalu ada lagi, jika ada seorang suami tidak pandai mengaji atau tidak paham agama, bagaimana ia mengajari istrinya? Jika istrinya tidak paham agama, bagaimana nanti mendidik anak-anaknya? Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila sedang mengusahakan untuk menuju hubungan halal, namun calon suami cenderung terlihat memiliki pemahaman agama yang tidak lebih baik dari calon istri, apakah mereka masih bisa mengusahakan untuk menjadi suami istri dengan ridho Allah? Mungkin dengan sang calon istri yang lebih mengajarkan sedikit demi sedikit agar calon suami bisa menjadi lebih baik dalam hal agama. Apa saja mungkin doa, tirakat, atau ibadah yang bisa dilakukan untuk meluluhkan hati dan pikiran calon suami agar berkenan untuk memahami ilmu agama lebih baik lagi? Terima kasih.
Modiar Kuwi mata kuliah pranikah gitu. Di mau siji. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada penggiat dan para bapak-bapak Kiai Kanjeng dan para bapak-bapak yang telah mau menemani kami semua di sini, memberikan materi, memberikan pelajaran dan lain-lainnya. Mas Abrang dapat salam nggih saking Mas Niko. Mas, angkat tangan Mas. Niku lho Mas. Budi nggih, lali kula. Nah, teng mriko guys. Nah, pertanyaannya ada dua, mohon maaf. Yang pertama terkait politik tadi, bagaimana kita membangun rasa, ibaratnya ini keresahan hati saya sendiri terkait kepercayaan tentang pemimpin. Notabene di daerah saya juga banyak pemimpin-pemimpin yang nyatanya dipilih itu ada visi misinya namun tidak terrealisasikan. Contohnya seperti katanya mau membangun jalan tapi nggak dibangun-bangun, terus katanya mau mensejahterakan petani, nyatanya ya pupuknya mahal. Dan lantas bagaimana membangun kepercayaan terutama pada diri saya sendiri untuk memilih seorang pemimpin yang benar-benar amanah, sidik, tablik, fatonah dan lain-lainnya. Dan yang kedua tentang pencarian jati diri. Temanya merawat asa. Ya pasti menurut saya merawat asa itu adalah jalan kita untuk mencapai sebuah harapan-harapan. Ya, yang termasuk di dalam diri saya itu adalah harapan saya mengenali diri saya sendiri. Nah, lantas izin saran atau ada tipsnya, jati diri itu sebenarnya apa, terus bagaimana cara kita mengetahui limitasi diri kita masing-masing gitu Mas. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Mas Abrang nggih. Monggo Mas. Oke, cek. Sing pertama tadi tentang kali apa? Kurang dicatat ya arek-arek. Tentang Apakah kejadian 5 tahun yang lalu yang sebelumnya lawan menjadi kawan, apakah nanti Mas Abrang akan membuat platform untuk mengontrol hal tersebut? Itu yang pertama Mas. Yang kedua tentang soal pernikahan, tadi banyak banget saya belum sempat nyatet. Wae. Iya. Saya akan mencoba ya caranya biar nggak panjang-panjang. Gini Mas, ada peraturan untuk penguasa, peraturan yang tidak dibangun oleh sistem. Ini peraturan yang dibangun oleh dinamika manusia. Tidak ada satupun orang di muka bumi yang bisa berkuasa sendirian. Untuk berkuasa pasti dia butuh teman-teman. Pasti. Sebutlah itu kunci. Kunci. Oke. Apa yang dilakukan oleh penguasa agar kekuasaannya bertahan? Dia harus memastikan para kunci-kunci ini untuk tetap mendukungnya. Paham ya? Logikanya sederhana itu. Oke. Bagaimana dia memastikan kunci-kunci ini untuk tetap mendukungnya? Berarti dia harus membagi sumber daya. Karena sebenarnya penguasa itu nomor satu adalah kemampuannya untuk mengatur sumber dayanya lari kemana. Itu mau demokrasi, mau otoriter, sama aja, mau kerajaan sama aja. Artinya untuk dia tetap berkuasa pasti harus membagi resourcesnya agar kunci-kuncinya tetap mendukungnya untuk menjadi penguasa. Uang yang dikeluarkan untuk rakyat itu adalah uang yang tidak digunakan untuk memperkuat kekuasaannya.
Itu pasti itu hukum hukum orang usah ngomong apa mana ngendi-ngendi ngono kuwi hukume. Mohon maaf, ini saya bukan menjelekkan Indonesia, bukan dari sepanjang sejarah kayak gitu tuh. Peraturan utamanya tuh nggak ada penguasa yang berkuasa sendirian. Pasti ada pendukung-pendukungnya. Semua raja itu punya jenderal, semua jenderal itu punya anak buah, semua anak buah itu punya pasukan. Ini kunci di bawah kunci, di bawah kunci, di bawah kunci ini. Kalau dia tidak membagi sumber dayanya kepada para kunci di bawahnya, dia tidak akan bertahan lama. Untuk bisa demokrasi itu tadi ketika ngomong trias politika, salah satu fondasi dari demokrasi adalah free speech dan harus perlunya adanya oposisi. Balancing, oposisi itu keadaan posisi di mana dia mengcounter balance apapun yang dilakukan oleh penguasa. Tujuannya bukan kebencian, tujuannya untuk gas karo rem. Penting seperti itu. Kalau mobil main gas tok, nabrak-nabrak, mobil nek rem tok, gak melaku-melaku. Makanya perlu gas sama rem. Tapi kalau jadi penguasa, ono rem kira enak. Untuk menjadi rem, resikonya itu tinggi. Susah cari makan. Karena kemudian pasti sumber dayanya akan diberikan pada kunci-kunci yang membantunya untuk gas, dalam tanda petik. Kamu gak usah ngomong demokrasi lebih baik daripada daripada kerajaan ataupun daripada diktatorship. Diktatorship itu sama aja kok. Yang kaya pasti kunci-kunci yang mendukung kekuasaan. Bahayanya misalnya kalau diktator nih, bahayanya ketika sumber daya yang dibagikan itu tidak ada hubungannya sama manusianya, produktivitas manusianya. Anda lihat, diktator yang paling cepat turun itu adalah diktator yang sumber dayanya dari sumber daya alam. Artinya pekerjaannya perlu makmur-makmur, harga sumber daya alam misalnya emasnya itu tetap berharga. Artinya dia tidak perlu mempersejahterakan. Bedanya di demokrasi, kenapa dibangunin universitas, dibangunin rumah sakit? Karena semakin banyak orang hidup, semakin banyak yang bisa berproduksi, dia semakin banyak yang bisa diambil sumber dayanya. Saya nggak ngomong Anda seperti binatang dalam kebun binatang ya, tapi mekanisme mekanisme ngono kuwi mekanisme pemajakan dan seterusnya itu. Jadi kalau Anda berbicara, Anda dididik agar menjadi manusia berkualitas, dalam sudut pandang kekuasaan tidak seperti itu. Karena semakin Anda produktif, semakin Anda bisa menghasilkan duit, semakin banyak yang bisa diambil untuk dibagikan kepada kunci-kunci yang menguatkan kekuasaannya. Oke, itu pandangan yang agak keras, tapi saya sebisa mungkin objektif. Saya nggak ngomong itu hanya di Indonesia, itu di semua mekanisme kekuasaan itu seperti itu. Karena rule nomor satunya, kekuasaan tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa ini 5 tahun terakhir ini adalah situasi yang sangat canggih kalau Anda mau ngomong dari sudut pandang politik. Kemampuan untuk menyeimbangkan kunci-kunci agar tidak ada satupun yang bisa bersatu untuk bahkan menjadi oposisi berani. Wong mereka rebutan posisi untuk menjadi kunci favorit kok. Jadi posisi dari oposisi itu sangat menakutkan. Gak usah gak usah karo presiden. Kuwi dadi oposisi ini kepala desa angel gawe KTP. Jadi padahal oposisi itu penting. Bukan untuk kebencian, untuk gas sama rem itu tadi. Pemimpin yang dewasa itu mampu melihat itu, bahwa dirinya tidak sempurna dan butuh rem. Sayangnya Indonesia, kita masih belajar untuk mencoba mencari keseimbangan tersebut. Kalau Anda tanya, kalau tidak ada, terus terang ya, kalau tidak ada artificial intelligence, saya sudah putus asa sama Indonesia. Karena saya tidak melihat jalan keluar satupun arahnya kemana. Terutama karena kepengecutan kita untuk menjadi oposisi. Gak berani jadi oposisi. Kalaupun jadi oposisi itu bukan karena konsep, tapi karena nekat atau kebencian. Atau sakit hati. Wong kemarin jadi relawan kok sekarang gak dapat apa-apa. Tak jadi oposisi aja lah. Oposisi kelamaan susah juga nih bisnisnya. Tak ikut aja lah.
Saya nggak kritik siapa-siapa. Itu secara pandang semua orang punya hak untuk menyelamatkan dirinya. No problem. Salah satu yang paling susah di Indonesia, bukan di Indonesia, di seluruh dunia, ada satu kesalahan utama yang harus dihindari. Keputusan yang salah yang datang dari data yang salah. Kita itu sangat susah mencari data. Indonesia, aduh, aku kena ngece Indonesia, orang ngece wong liya ya, karena aku ya wong Indonesia. Aslinya aku yo ngece awakku dhewe, aku yo sedih karena ketika saya paling takut ngeritik kalau tidak punya jalan keluar. Gimana sih solusinya? Gimana sih solusinya? Nek mengece tok gampang. Kalau tidak puas itu kambing pun bisa. Bedanya sama manusia punya hipotesis gimana memecahkan masalahnya tersebut. Nah, artificial intelligence ini salah satu ancaman tapi juga kemungkinan jalan keluar. Ide Anda bagaimana kita bisa mengawasi bareng-bareng itu akan sangat mudah dilakukan sama AI. Saya bisa bikin sebuah sistem di mana semua orang masyarakat bisa nginput sama dia di data dan nggak perlu takut datanya dimanipulasi karena yang mikir tidak punya kepentingan. AI kira punya kepentingan. Tok sogok apa-apa ya rabutuh. Mangan rabutuh, wedokan rabutuh, kekuasaan rabutuh. Asal ono listrik melaku deh. Dan dia sudah cukup pandai. Problemnya yang paling susah dari membuat platform yang untuk bisa nge-track bareng-bareng itu adalah manusianya. Anda lihat coba di podium 2024. Saya ngomong gini, berapa pertanyaan yang benar-benar tanya, berapa pertanyaan yang iseng nanya. Wong Indonesia kok. Saya pernah mencoba itu, buka sebentar, pertanyaan pertama, minta duit dong Pak. Ra, ono takon visi misi. Nek ra ngece. Itu yo cah terlatih karo Mobile Legend kok ya. Namanya trolling ki paling seru soalnya. Minta duit dong. Memang iseng kita tuh. Ini problemnya tuh bukan problem teknis IT, problemnya adalah mentalitas manusianya. Beneran nggak kita pakai alat itu? Jadi PR-nya nambah nih. Gimana bisa filter input yang bener-bener pengen bangun sama input yang pengen ngerusak? Karena kita tuh nyuwun sewu, naluri kita tuh pengen seneng banget untuk ngerusak. Termasuk aku. Saya pertama kali nyoba AI itu pengen ngerusak. Tekan ngendi gue, tak jak misuh gelem ora, tak jak ngomong saru gelem ora. Ngono kuwi. Iku jan aku ndelok teku jan ngene iki. Kesalahan Indonesia ini. Padahal ya salahku dhewe. Artinya ini langkah pertama. Kita memilih dibantu oleh AI. Kalau kemudian calegnya pandai, AI-nya tidak akan dimatikan, tapi dijadikan jalur komunikasi antara rakyat sama legislatif, wakil rakyatnya. Saya sangat bisa membuat AI membantu wakil rakyat. Dia bisa mengumpulkan informasi dari masyarakat dan membuatnya jadi data yang bisa dibaca. Bahkan kalau kamu nggak punya ide, AI-nya bisa ngasih ide untuk memecahkan masalah. Sapi itu nggak perlu pinter untuk bisa membuat sawah menjadi banyak produksinya. Paham maksud saya? Dia nggak tahu konsep sawah, nggak tahu konsep tanaman, tapi dia bisa membantu produktivitas sawah, betul? Caleg rasa pinter-pinter apa-apa, tapi bisa membuat keputusan yang baik. Gimana kita bantu pakai intelligence? Wes, kue arep karaoke wong entek 60 juta kono wis. Sing penting keputusanmu untuk masyarakat tetap apa gitu loh. Harapannya kan seperti itu. Beberapa fase ide itu sudah kita pikirkan ke belakangnya seperti apa. Sayangnya lagi-lagi saya bukan orang kaya. Itu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya merasa, yo ini kesalahan bapakku barang di DE. Sing penting ki wong bener, pinter, istiqomah. Sugih ketinggalan. Padahal ngopo-ngopo butuh duit, kan gitu loh. Baru tapi Pak Dimus tadi kan bilang, oke, saya ingin golek audit. Itu kalau yang lagi rame di Amerika sama sebenarnya, sebutannya effective altruism. Sugih-sugih untuk bisa membantu orang sebanyak-banyaknya. Itu mulai rame nih di filosofi dunia nih, effective altruism. Ada yang setuju, ada yang enggak, tapi
ini mulai naik apa namanya popularitasnya. Artificial intelligence AI bisa dipakai di banyak hal. Salah satunya itu tadi untuk monitor bisa. Dan kalau Anda tadi ngomong banyak janji yang tidak ditepati. Kenapa orang dengan santainya tidak menepati janji? Karena tidak ada konsekuensi. Hal yang tidak akan ada konsekuensinya tidak akan dihindari di masa depan. Kenapa tidak ada konsekuensi? Karena kita semua juga tidak mencatat. Kalaupun mencatat, kita tidak bisa memberi konsekuensi apapun kepada dia. Itu problemnya. Ada konsep yang namanya reward punishment. Kalau kita bisa memberi punishment pada orang yang melakukan hal yang buruk, dia pasti akan terdorong untuk melakukan hal yang baik. Kalau hal buruk tidak ada konsekuensinya apa-apa, ngapain saya harus berbuat baik? Saya nggak menepati janji aja nggak masalah. Nah ini tadi berhubungan. Ketika Anda ngomong, apakah kita bisa monitor? Kalau kita gotong royong beneran bisa. Nanti kita bisa nge-track beneran apakah di mana di mana wakil rakyat yang benar-benar melaksanakan. Kalau dia benar-benar baik, kita pilih lagi, kalau buruk, coret. Itu butuh konsistensi dan istiqomah dari kita. Masalahnya bukan lagi di teknologi, masalahnya di manusianya selalu. Ngoten nggih? Wakeh masih deku tentang kuwi. Nek ide kan regane tempe, Mas. Nek wis go server ngono regane nek iso dibayar nggo wirid tak bayar nggo wirid iku. Masalahnya gak iso ya. Oke, terus gitu Mas ya, jawabannya. Itu sangat bisa kita olah seperti apa, arahnya kemana, itu sangat bisa. Ini terus terang saya ada senangnya dan ada khawatirnya dengan AI ini. Karena AI itu jadi kita punya mesin yang punya kemampuan berpikir kognitif yang tidak punya tujuan selain yang kita suruh, sehingga bisa menjadi agen yang objektif. Tapi bahayanya kalau dia cukup pinter, nggonmu neng endi engko. Karena dia bisa melakukan apa yang kita lakukan. Terakhir ngecek AI itu IQ-nya 82 kalau nggak salah. Rendah ya. Rata-rata Indonesia IQ-nya 78,5. Artinya bisa dikatakan 60% penduduk Indonesia IQ-nya di bawah AI. Gue isih duwe kesel, gue isih duwe patah hati, gue isih duwe turu. AI bisa mikir 24 jam, regane murah. Kemudian ada yang bikin kalkulasi. Coding 1 bulan itu bisa menghabiskan $1.200 untuk nyewa orang. Untuk AI habisnya $1,2. Mate kon. Pekerjaan yang lain juga bisa digantikan. Aku sudah teriak sama semua presiden, calon presiden gue. Hati-hati lo iki, AI ini hati-hati banget lo kamu. Dunia, mohon maaf saya agak melebar sedikit ya, agar kita semua waspada. Kenapa kita harus waspada sama yang namanya AI ini? Ekonomi dunia 300 terakhir itu menganut ekonomi yang disebut sebagai ekonomi scarcity. Artinya sesuatu semakin langka dia dianggap semakin berharga. Semakin langka semakin berharga. Sehingga ketika ada teknologi yang membuat barang langka menjadi murah, akan terjadi pergerakan yang cukup fundamental. Contohnya revolusi industri Perancis. Revolusi industri. Langka karena susah dibuat jadi gampang, murah, jadi murah, goyah. Otomasi, goyah. Dengan AI apa yang jadi murah? Kemampuan kognitif. Yang tadinya hanya manusia jadi murah. Nek murah, perusahaan milih sing murah mesti. Bahkan larang. Orang no cuti hamil. Orang no jaluk munggah UMR. Orang no demo. Sementara kita masuki bonus demografi. Bisa jadi ancaman demografi. Kenapa? Bonus demografi butuh lapangan pekerjaan banyak. Sementara lapangan pekerjaan bisa tertutup oleh AI. AI tidak akan menggantikan manusia. AI akan menggantikan manusia. AI tidak akan menggantikan manusia. Tapi manusia akan digantikan oleh manusia yang tahu AI. Paham ya maksudku ya? Nek AI gantinya menungso orang mungkin. Tapi AI sing ngancani menungso. 1 orang efektivitasnya bisa jadi kayak 10 orang. Daripada gaji 10, aku gaji wong siji karo AI, gaji 2, beres. Kalau yayasan nggak mungkin kayak gitu. Nek perusahaan urusannya badi. Hati-hati. Itu ancaman. Walaupun di sisi lain juga jadi ada positif banget.
Contohnya sederhana ngene lah. Anda pernah di sebuah kumpulan yang punya adik ART. Ora rasa kumpulan lah. Cah-cah maiyah loro kerjasama apa sini botohan dit. Tunggu pirang bulan ribut. Di tengah jalan nanti pasti ada keributan. Ketika rano duit, kompak, kerimbol, kering gerombol. Tapi ketika rano duit ributan. Walaupun ada peraturan ADART, mesti rebutan karena cah saiki pinter berargumentasi, rebutan interpretasi terhadap ADART. Salah satu guna AI adalah bagaimana dia bisa mencatat semua kejadian dan dia bisa memutuskan berdasarkan ADART yang disetujui oleh kedua orang. Gue rasa ngomong, wah kita diatur AI, nggak mau. Gue ki rego Gojek, rego ojek wis diatur mesin, rano sing komplain loh. Perdebatan antara ojek sama penumpang sudah tidak ada karena ditentukan oleh pihak ketiga, mesin. Ini akan meningkat lagi ke depannya. Dan ada positifnya, walaupun ada ancamannya. Ini butuh presiden sing rada pinter iki. Untuk kita bisa melewati jembatan yang agak tidak mudah ke depannya. Sorry kesuwen, ngasih ditepuk tangan nih. Oke, mohon maaf. Tadi itu tentang pengawasan bisa kita lanjutkan. Bahkan kita bisa membantu kedua belah pihak. Ingat, pemimpin ataupun legislatif bukan musuh kita. Bukan musuh kita. Yang musuh kita adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Bukan pemimpinnya, bukan legislatifnya. Tapi legislatif yang tidak bisa dipercaya. Pemimpin yang tidak bisa dipercaya. Bukan pemimpinnya ataupun bukan legislatifnya. Bahkan kalau bisa kita membantu mereka agar bisa lebih efektif dan lebih bisa dipercaya. Ngono ya. Makyah tidak punya musuh siapa-siapa kecuali kebodohan. Musuh Makyah tidak pernah manusia. Musuh Makyah adalah kualitas yang buruk. Kebodohan, pengkhianatan, ketidakmampuan memegang janji. Itu musuhnya, bukan orangnya. Simbah atau nggak pernah ngatain orang, walaupun yang disebut namanya, tapi yang dikatain sebenarnya adalah tanggung jawabnya. Oke. Ini tadi tentang perkawinan ya. Sing keloro tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau calon suaminya tidak bisa mengaji, tidak mengetahui tidak agama. punya pengetahuan agama. Mungkin yang bisa lebih menjawab adalah Gus Anik. Mungkin nanti. Oke. Nah, aku gini. Agama tuh yang dibutuhkan apa gini? Agama tuh nomor satu bukan untuk diketahui, penting untuk diketahui, tapi ukurannya bukan pengetahuan agama, ukurannya melakukan ajaran agama. Kadang-kadang dia tidak tahu ayatnya, tapi melakukan sesuatu yang baik sesuai ayat itu, apakah dia tidak beragama? Kadang-kadang gitu. Paham ora maksud gue? Jadi orang kudu ngerti, neng nglakoni. Ya. Paham ya? Gue Sanik sing ngomong urusan perkawinan. Aku sik pisan soalnya. Gue Sanik mang ping piro? Pisan padha tak kira sing pengalaman. Ya, nomor 3 tadi apa? Nomor 3 tentang bagaimana meyakinkanmu tentang pemimpin? jati diri, bagaimana kita membangun kepercayaan kepada pemimpin, pencarian jati diri, saran bagaimana mengetahui limitasi dari diri sendiri yang berhubungan dengan jati diri. Mempercayai pemimpin. Semua orang belajar dari pengalamannya. Mungkin pengalamanmu membuatmu tidak percaya pada pemimpin dan itu wajar. Tapi kemudian kita tahu bahwa itu masalah. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membuat kriteria agar kita bisa percaya sama pemimpin. Belum tentu setelah bikin kriteria kita sudah menemukan. Bisa jadi kita menemukannya nanti 3 pemilihan setelah ini, baru kita benar-benar percaya. Tapi yang penting ada progres. Kita ada metodologi untuk menuju menemukan pemimpin yang bisa dipercaya. Sekarang mungkin kriterianya sangat sederhana. Punya dulu visi misi. Ya karena standarnya, mohon maaf, Anda tidak bisa bikin standar kuliah kalau anaknya masih SD. Tapi yang penting kan naik kelas. Istiqomah melakukan itu. Nomor 2 tentang jati diri.
saya nggak paham. Kalaupun saya cerita tentang jati diri saya, itu jati diri saya. Saya tidak bisa memberikan jati diri tentang kamu. Tapi saya bisa memberi sedikit idea dari pengalaman yang saya alami. Nggak lama-lama, Gus Anik, mohon maaf. Kakek cangkem aku bisa. Anda pernah dikasih hadiah sama Tuhan? Sering banget dikasih hadiah sama Tuhan yang tidak Anda anggap sebagai hadiah, padahal itu pintu untuk menunjukkan siapa diri Anda dan apa guna Anda. Saya pernah ngomong itu di video YouTube kalau nggak salah. Gini, Anda punya hobi, kita analisis sebentar. Anda punya ketertarikan, Anda punya hobi. Pertanyaannya adalah gini, kalau Anda punya ketertarikan, apakah Anda yang memiliki ketertarikan itu atau ketertarikan itu yang memiliki Anda? Pertanyaan dasar. Hah? Anda memiliki ketertarikan, artinya kamu bisa mengganti ketertarikanmu. Kamu naksir A, karena itu milik Anda, naksir B aja deh. Nggak bisa. Artinya kan kebalik. Ketertarikan itu yang memiliki Anda. Itu menggigit Anda itu. Pertanyaannya, kalau itu yang gigit Anda, bukan milik Anda, siapa yang ngasih? Itu diri Anda yang sejati pengen menunjukkan siapa Anda. Karena Anda belum paham, maka Anda digigit dengan ketertarikan untuk belajar sesuatu. Untuk mengetahui ilmu dari sesuatu yang kamu tertarik itu. Artinya Anda lagi digigit, diajari untuk mengetahui diri Anda. Itu proses perjalanan. Anda pernah merasa gatel sama sesuatu enggak? Misalnya gini, kok lampunya merah, kuning, hijau sih? Kenapa enggak biru sih? Misalnya. Kalau Anda sudah punya gatel terhadap sesuatu, itu menggigit Anda bisa dipikir nggak hilang-hilang itu. Anda melihat itu sebagai gangguan atau sebagai hadiah? Lihat nih. Kalau Anda misalnya tadi urusan lampu merah itu tadi, semua orang sejalan ngalami lampu merah, tapi yang gatel cuma Anda. Yang tahu masalahnya cuma Anda. Artinya Anda dikasih hadiah sama Tuhan untuk memecahkan sebuah masalah. Anda pengen tahu jati diri Anda. Lihat gatelmu dan hadapi gatelmu itu. Gatelmu apa? Ini ke masyarakat nggak beres sih ini. Orang kok nggak jujur semua? Oke. Itu masalah yang kamu lihat yang orang lain nggak lihat. Artinya Tuhan sedang memberi hadiah kepadamu untuk agar kamu berguna dalam hidup ini, memecahkan sebuah masalah yang tidak dilihat oleh orang lain. Kenapa saya menyebutnya hadiah? Karena yang gatel cuma kamu, lainnya nggak gatel lagi. Artinya ini hadiahmu nih. Biasanya karena kita terbiasa lari dari ketidakenaan, itu dihindari. Padahal itu jalan untuk menuju menemukan dirimu. Hadiah dari Tuhan untuk mengisi hidupmu. Deloki kowe gatele apa? Nggak perlu besar-besar. Kadang-kadang gatel iki piye ya carane omahku iso seminggu pisan tak sapu ora bendino. Kalau itu sampai gigit Anda, berarti itu jalan Anda untuk menemukan jati diri Anda. Ketika aku bisa memecahkan masalah di sini, aku memecahkan masalah di semua rumah di dunia. Kan gitu jadi kemudian. Artinya, kalau Anda pengen tahu jati diri, perhatikan diri Anda. Apa sih yang menggigit Anda? Apa sih yang membuat saya tertarik, kepegang, dan saya nggak bisa lepas dari itu? Artinya itu hadiah dari Tuhan untuk saya, agar saya bisa mengetahui diri saya siapa. Tidak selalu enak, Mas. Tadi kan menghindari kesakitan. Kadang-kadang cinta itu menyakitkan loh. Rindu itu kadang-kadang menyakitkan. Gatel itu kadang-kadang menyakitkan. Tapi tidak ada perjalanan dalam hidup ini yang bermakna kalau kamu tidak mengalami kesakitan mengalaminya. Monggo, temukan jati dirimu dengan menjalani hidupmu dengan sungguh-sungguh. Matur nuwun.